Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio Davius Tauhid Chandra Putra dengan NIM 20200410344 dengan judul Muhammadiyah di Masa Depan. Muhammadiyah adalah organisasi non-pemerintah Islam besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan reformis. Doktrin sentral Muhammadiyah adalah Islam Sunni, tetapi menekankan otoritas Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam tertinggi yang berfungsi sebagai dasar yang sah dari interpretasi keyakinan dan praktik keagamaan. Fokus utama gerakan Muhammadiyah adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab moral masyarakat, memurnikan iman mereka ke Islam yang benar. Lalu Muhammadiyah bertujuan untuk menerapkan Islam modern ke kehidupan Indonesia dan mempromosikan toleransi beragama di Indonesia. Organ, Organisasi ini menganjurkan penghapusan semua kebiasaan tahayul. Lalu maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan ajaran Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan sekuler, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas ke umat Islam Indonesia. Muhammadiyah telah aktif dalam pemberdayaan sosial dan pendidikan Indonesia. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang mengikuti garis modern, di mana pelajaran Barat termasuk pelajaran Barat dan agama juga diajarkan. Ia mendirikan panti asuhan, rumah sakit, dan layanan sosial lainnya. Saat ini, Muhammadiyah merupakan ormas Islam terbesar kedua di Indonesia dengan 29 juta anggota. Muhammadiyah telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1912. Berikut beberapa poinnya. Muhammadiyah didirikan sebagai gerakan sosial keagamaan reformis yang bertujuan menyesuaikan Islam dengan kehidupan Indonesia yang modern. Lalu Muhammadiyah menganjurkan penghapusan semua kebiasaan tahayul, sebagian besar peninggalan masa pra-Islam, dan melonggarkan ikatan tradisional yang kaku cenderung mencekik kehidupan budaya modern. Lalu yang ketiga, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, koperasi, dan organisasi amal lainnya di Indonesia. Lalu Muhammadiyah dan NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Muslim Indonesia dengan mengadakan kegiatan keagamaan, pendidikan, acara budaya, dan bakti sosial. Lalu perkembangan Muhammadiyah pada saat ini menurut saya pribadi sudah cukup baik, ditambah mereka bergerak pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Jumlah sekolah Muhammadiyah adalah 3.334. Berikut merupakan detail jumlah perwilayahan sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan di Indonesia sejak awal. Berikut adalah beberapa kontribusi Muhammadiyah terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Muhammadiyah telah mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yayasan Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusi bagi pendidikan di Indonesia dan telah dikenal di seluruh masyarakat Indonesia atas kontribusinya. Lalu yang kedua, usaha dan kegiatan Muhammadiyah di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan yang berorientasi pada perpaduan antara sistem pendidikan dan sistem pesantren. Yang ketiga, sistem pendidikan Muhammadiyah menekankan pentingnya ilmu dan takwa. Konsep pendidikan Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk mengembangkan aspek intelektual, emosional, dan spiritualitas siswa. Mantan Wakil Presiden Haji Yusuf Kala dalam testimoninya mengatakan dengan jumlah rumah sakit 119 buah, Muhammadiyah merupakan pemilik jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan di Indonesia, khususnya dalam pendirian dan pengembangan rumah sakit. Berikut beberapa perkembangan rumah sakit Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah telah mendirikan 103 rumah sakit di Indonesia dengan 77 diantaranya ditujukan untuk melayani pasien COVID-19. Rumah sakit Muhammadiyah pun tersebar banyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu yang kedua,
Rumah Sakit Muhammadiyah telah terlibat dalam beberapa inisiatif kesehatan seperti program promosi laktasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu yang ketiga, Rumah Sakit Muhammadiyah telah terlibat dalam program Rumah Sakit Sayang Bayi untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Nah, dari beberapa poin tersebut, Muhammadiyah dapat diyakini tetap bisa menjadi sebuah wadah yang besar dan akan tetap bahkan menambah pengikutnya. Karena hal seperti contoh di atas pun pasti akan terus mengalami pembaruan. Hal yang paling disoroti adalah ketika Muhammadiyah memberikan wadah kepada para perempuan, yaitu terbentuknya Aisyah. Untuk para wanita untuk diberikan wadah untuk membuat banyak hal, seperti untuk berkarya maupun pengembangan hal positif. Penulis pun berharap jika Muhammadiyah terus mengembangkan potensi tersebut pada hal-hal lain, seperti teknologi maupun hal lainnya. Hal-hal itu pun bisa mempengaruhi anak muda untuk tertarik bahkan ingin mengenal tentang Muhammadiyah. Lalu yang saya harapkan, Muhammadiyah pun tetap seperti pada saat ini, yaitu dalam kondisi yang moderat, tidak terlalu ke kanan maupun ke kiri. Penulis pun merasa jika Muhammadiyah itu sebuah wadah yang tetap memegang pada prinsip yang kuat. Hal itu pun juga menjadi sebuah kelebihan dan dari organisasi Islam yang lainnya. Mungkin hal tersebut di atas sudah cukup menjadi bekal Muhammadiyah di masa yang akan datang, serta harus tetap memberikan pembaruan-pembaruan yang positif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.